Bismillahirrahmanirrahim. Teori muqaddamah yaitu mengeja huruf. Kita lanjutkan. Sekarang menginjak ke surah kedua. Surah Al-Baqarah. Ini namanya Pak ya? Al-Baqarah. Kali ini Al-Fatihah. Ini tentang diturunkannya dan jumlah ayatnya ini. Jumlah ayatnya 286 diturunkan di kota Madinah. Kalau ya Madaniyah betul Pak. Kalau kesananya Bapak udah tahu kan di atas siapa ya? Misalnya, nah ini nih di kiri, karena di kiri atas nama surah dan nomor surah. Sedangkan kanan atas nama nomor juz ya Pak ya. Nah di Al-Baqarah ini dimulai dengan huruf hijaiyah Pak. Alif, lam, dan mim. Jadi Al-Quran itu semuanya ada 114 surat. 29 diantaranya itu dimulai dengan huruf, bukan dengan kalimat begitu Pak. Kalau Fatihah kan mulai dengan kalimat ya. Kalimat iya. Nah kalau yang 29 diantaranya itu dimulai dengan huruf. Dan huruf-huruf yang dimulai atau dipakai di awal surat dalam istilah tajwid disebutnya pawatihus swar. Pawatihus swar. Sedangkan huruf-hurufnya sendiri itu disebut huruf muqatta'ah. Jadi huruf hijaiyah itu kan 28 huruf ya Pak. Sudah sepakat semua ahli qiraah, ahli baca Al-Qur'an, huruf hijaiyah itu atau huruf Arab ada 28. Nah, 14 diantaranya itu dinamai juga huruf muqatta'ah. Jadi yang 14 murni huruf hijaiyah, yang 14 lainnya namanya dua gitu Pak. Huruf hijaiyah dan huruf muqatta'ah. Kenapa dinamai huruf muqatta'ah? Karena suka dipakai di awal surat seperti di sini. Bedana yang mutasabihah. Sama apa? Mutasabihah. Kalau itu mutasabih itu nama ayat. Nama ayat dilihat dari segi maknanya yang tidak ada yang mengetahui selain Allah disebut ayat mutasabihat. Ini walaupun satu ayat Pak ya Al-Quran ini. Nah, dari segi makna ya Pak ya kalau mutasabihat. Kalau dari segi huruf nah atau kalimat nah itu disebut pawatihus swar. Jadi istilah tajwid ya Pak ya. Kalau yang Bapak tanya tadi ayat mutasabihat itu dari segi ilmu tafsir. Di bidang ilmu tafsir itu bagus Pak. Bapak udah tahu berarti kan. Karena kita bahas sekarang ini karena pelajarannya membaca. Jadi mengenai huruf ya Pak. Huruf. Nah gitu harus jadi patokan Pak. Karena kan banyak yang salah ngajar. Huruf hijaiyah itu kan diantaranya ada mim, nun itu yang salah ngajar jadi jadi na itu keliru. Kayak sepele tapi berat karena Al-Quran. Nah di surah Al-Baqarah surah yang kedua ini awal surahnya dimulai dengan huruf namanya huruf muqatta'ah atau huruf hijaiyah juga ya dua namanya. Nah istilah dalam tajwid huruf yang dipakai di awal surat ini disebut pawatihus swar. Cara bacanya ada aturannya itu Pak. Jadi huruf hijaiyah yang 28 itu dibagi dua jadi 14. Nah 14 diantaranya itu dijadikan huruf muqatta'ah. Dan yang 14 ini dibagi dua lagi Pak. Ada yang mesti dibaca 2 harokat. Ada yang mesti dibaca 6 harokat. Nah yang mesti dibaca 6 harokat tiap hurufnya Pak ya. Ada 8 huruf. Yang mesti dibaca 6 harokat tiap hurufnya itu ada 8 hurufnya itu dikumpulkan dalam kalimat naqasa asalukum. Pernah dulu ya Pak? Ya. Nun, qaf, shad,
ain, sin, lam, kaf dan mim. 8 huruf itu. Masing-masingnya harus 6 harokat. Sedangkan yang 6 lagi, 6 huruf lainnya itu harus dibaca 2 harokat. Dikumpulkan dalam kalimat hayun tohirun ya. Ha ya, to alif, ha dan ro. Nah, untuk memudahkan pelajaran, Pak, sini ada titik ya, Pak. Misalnya harokatnya panjang. ya, alif nih. Alif kan 2 di sini, Pak ya. Lam 6 di sini. Gunah tasdid nih 3 di sini, Pak. Kemudian mim 6 lagi. Jadi 2 ditambah 6 8 tambah 3 11 tambah 6 17 harokat, Pak. Alif lam mim itu. Jadi caranya gimana? Tarik nafas dulu. Ya, seperti orang yang menyelam, Pak ya. Tarik nafas, ditahan. Baru kita baca. Kalau masih kuat, tahan aja napasnya itu, Pak. Jadi intonasinya kuat nantinya, Pak. Kalau persediaan napas banyak di perut. Walaupun ayat sedikit, misalnya kita tarik napas sebanyak-banyaknya aja gitu. Intonasinya jadi kuat nanti. Nah, alif lam mim itu kan 17 harokat ya. Alif itu A dihitung 1 harkat, Pak. Lip 1 harkat. Jadi alif 2 harkat. Alif lam mim. Alif lam mim ya. Alif kan 2 harkat, lam 6. Gunahnya mim bertasydid 3, mim 6. 17 harokat. Alif lam mim. Ya, paham, Pak ya? Alhamdulillah itu dulu pernah dibahas ya, Pak ya. Kita berlanjut sekarang. Nah, kalau alif lam mim karena dia pawatihu suwar tidak diejah, Pak ya, langsung dibaca begitu. Nah, kita mengejah mulai ke ayat yang kedua. Jangan lupa kalau Al-Qur'an itu kan kalimat dulu baru ayat ya, Pak. Kalimat ayat begitu. Kalimat nomor begitu. Nah, kita berlanjut ke surat kedua. Saya dulu, Pak ya. Zal patah za, mangga, Pak. Zal patah za, Lam kasroh li, lam kasroh li, kaf alif lam, kaf alif lam, sukun patah kal, sukun patah kal, kaf kasroh ki, kaf kasroh ki, ta patah ta, tah patah ta, ba domah bu, ba domah bu, zalikal kitabu. dalikal kitabu. Nah, patah berdiri ini, Pak, disebutnya mad tabi'i. Mad panjang, tabi'i asli. 2 harkat, Pak, 2 ketukan. Za seperti tadi ya, titik 2 ya. Za. Li 1 harkat ya, yang miring itu 1 harkat. Li kal gitu. Ini mad tabi'i 2 harkat, tandanya apa? Patah berdiri. Setiap patah berdiri yang di atas selain hamzah, huruf hijaiyah itu ada 28. Kalau diambil hamzah 1 tinggal 27, Pak ya. Nah, patah berdiri, Pak, di atas 27 huruf itu ya disebut mad tabi'i, Pak. Mad tabi'i. Kalau di atas hamzah namanya mad badal, cuma itu bedanya, Pak. Di atas hamzah, Pak ya. Nah, ini mad tabi'i ini 2 harokat. Jika ada yang nanya ini dibaca berapa harkat? 2. Namanya apa? Istilahnya apa? Mad tabi'i. Tandanya apa? Patah berdiri di atas selain hamzah. Kenapa? Karena kalau atas hamzah namanya mad badal. Zalikal. Nah, ini alif lam sukun. Ini disebutnya alif lam qamariyah. Disebut qamariyah itu arti qamar itu bulan, Pak. Ibarat kita melihat bulan. Bulan purnama kan jelas. Nah, ini juga zalikal alif lamnya terdengar jelas L-nya. Terdengar jelas alif lam, nah lam yang kedua ini kedengaran jelas. Disebut alif lam qamariyah. Zalikal
kitabu, harus bersih. Zalikal kitabu, jangan begini. Zalikal, mungkin ada yang begitu ya orang misalnya karena nggak tahu. Zalikal salah, nggak pakai le ya, bukan qalqalah. Ya harus bersih Pak. Alif lam komariah namanya ini. Tandanya apa Pak? Ini setelah alif lam ada tanda sukun. Yang benar itu sebenarnya alif lam kemudian kaf bertemu kaf. Alif lam bertemu kaf itu alif lam komariah. Ya Pak, karena kaf huruf komariah. Jadi kalau dilihat dengan hukum alif lam, huruf hijaiyah yang 28 terbagi dua lagi Pak. Pas terbagi rata itu juga. 14 untuk huruf komariah, 14 untuk huruf syamsiah. Nah, untuk memudahkan karena kita belum hafal misalnya huruf komariah apa aja, huruf syamsiah apa aja. Nah, untuk sementara lihat aja Pak. Setelah alif lam sukun, lam ini yang disukun Pak ya. Alif lam komariah namanya Pak. Tapi kalau setelah alif lam ada huruf lain yang bertasdid, nah tasdid kan itu alif lam syamsiah. Nanti di depan ketemu ya Pak ya. Zalikal kitabu, ta ini sama dengan za matobinya 2 harkat. Zalikal kitabu, lam alif fathah la, lam alif fathah la, ro iya sukun fathah roi, ro iya sukun fathah roi, ba fathah ba, ba fathah ba, la roi ba. la roi ba. Nah ini lam alif fathah la, ini matobi juga Pak. Matobi itu ada 4 tandanya. Mad panjang, tobi asli, mad asli ya. Ada yang menyebut mad asli, betul itu. Matobi juga benar. Tadi patah berdiri di atas selain hamzah, tanda yang pertama. Sekarang tanda kedua nih. Patah bertemu alif Pak. Patah bertemu alif. Itu tanda kedua dari matobi. Ketiga ini Pak. Kasrah bertemu iya sukun. Kasrah bertemu iya sukun. Itu juga mad tabi'i. Keempat, nah ada cuma 4. Ini nih. Dhammah bertemu wawu sukun. Jadi tanda mad tabi'i ada 4. Nanti banyak ketemu ke sana Pak. Jadi kalau kita hafal membantu itu. Tapi kan harus diulang-ulang dulu ya. Nah, pertama ini tanda mad tabi'i itu patah berdiri di atas selain hamzah. Kedua, patah bertemu alif. Ketiga, kasroh bertemu iya sukun. Keempat, dhammah bertemu wawu sukun. Insyaallah ke depan juga hafalnya nanti karena akan selalu saya ulang-ulang Pak. Karena saya juga dulu belajar begitu diulang-ulang oleh guru jadi hafal lama-lama. Pa iya sukun kasroh fi. Fa iya sukun kasroh fi. Ha kasrohi. Ha kasrohi. Fihi. Fihi. Nah ini juga matobi Pak ya. Kasroh bertemu ya sukun sama dengan ini nih. Nah ini ada tanda titik 3. Ini namanya waqaf mu'anakoh Pak. Waqaf mu'anakoh itu pilihan. Ya. Kalau Bapak berhenti di sini jangan. Kalau berhenti di sini jangan begitu. Salah satu. Aturan baca aja ya. Misalnya Bapak berhenti di sini. Zalikal kitabu la raiba fih. Mulai dari sini berarti hudal lil muttaqin. Kalau berhenti di sini zalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin. Ini kan tadi la roiba, roi-nya madlin. Kalau di waqaf di sini roi kan 2 harkat. Kalau dibaca la roiba, roinya 2 harkat. Tapi kalau di waqaf ba wajib disukunkan. Aturan mewaqaf begitu. Huruf akhir harus dimatikan. Dan kalau dimatikan tadi 2 harkat Pak ditambah 4 jadi 6. Madlin ya la roib 6 ini tuh Pak la roib ya. Kalau misalnya waqaf gitu, misalnya Bapak berhenti di sini nih zalikal kitabu la roib harus 6 baru
fihi hudal lil muttaqin. Paham Pak ya? Tapi kalau dibaca nggak panjang, nggak 6, tapi 2 harkat aja roi. Roi kan 2 harkat. Roi gitu, roi. Ya. Nah, kalau misalnya Bapak di sini tidak berhenti, ini jadi tetap 2 harkat roi-nya ya. Ba-nya dibaca, berhenti di sini misalnya. Nah, ini jadi mad aridli sukun, Pak. 6 harkat, iya. Zalikal kitabul la raiba fih. Yang ini ya. Fih, ya. 6 harkat itu. Mau di wasol semua enggak berarti boleh, Pak? Mangga. Kalau napasnya kuat. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Baru berhenti di ayat ya. Ha domahu. Ha domahu. Dal alif lam. Dal alif lam. Tasdid. Tasdid. Tanwin patah dal. Tanwin patah dal. Hudal. Hudal. Nah ini Pak, ini namanya alif maksuroh dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Sunda alif bingkang. Jadi dalam istilah orang Sunda dulu suka begitu Pak. Maneh mah ngaji teh teh nyaho alif bingkang acan. Nah ini Pak alif bingkang teh. Alif yang asalnya iya. Asalnya ini hudayun. Hudayun. Dalam aturan bahasa Arab ketika ada iya berharkat sebelumnya patah, itu iya wajib ditukar jadi alif. Jadi huda gitu. Dibuang panjangnya ganti ke tanwin hudan. Asalnya hudayun. Nah ini karena alif dibuang titiknya. Tapi bentuknya harus tetap iya, enggak dirubah. Sehingga disebut alif maksuroh. Alif bingkang. Mengapa tidak boleh dirubah? Untuk mengingatkan bahwa dulu itu dia sebenarnya iya gitu Pak. Untuk tabul alifu suratan biya dilalatan li asliha min aslil ya gitu Pak. Kata faedahnya. Dan harus ditulis alif itu serupa iya. Agar menunjukkan dulunya itu dia iya, jadi jangan lupa ke asal gitu Pak. Kita juga ya harus mawas diri. Jadi cara mengajahnya ha domahu dal alif, dah bukan iya ya, harus disebut alif. Dal alif lam tasdid tanwin patah dal hudal, udah tadi ya. Sekarang ini lam sukun kasroh lil. Lam sukun kasroh lil. Mim ta tasdid dhammah mut. Mim ta tasdid dhammah mut. Ta patah ta. Ta patah ta. Qaf iya sukun kasroh ki. Qaf iya sukun kasroh ki. Nun patah na. Nun patah na. Lil muttaqina. Lil muttaqina. Alif lam mim. Alif lam mim. Zalikal kitabul la raiba fih. Zalikal kitabul la raiba fih. Hudal lil muttaqin. Hudal lil muttaqin. Sadaqallahul azim. Makasih banyak Pak ya.